Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Salam sehat selalu. Pada siang hari ini, saya akan memulai aktivitas belajar dan mengajar, di mana kita semua akan sama-sama belajar mengenai pembelajaran kewirausahaan dan kreativitas. Baik, anak-anakku yang terkasih, rekan-rekan semuanya, ya saya akan memulai pelajaran saya pada hari ini, di mana saya akan mengingatkan kembali bagaimana rencana pembelajaran kita dalam satu semester ke depan. Terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran satu semester ke depan, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini saya selalu mengingatkan dan mengingatkan terus, karena kita belajar harus menggunakan panduan RPS. Saya mohon izin untuk bisa share screen sebentar. Baik, rekan-rekan sudah nampak ya pada layar ya, bahwa rencana pembelajaran kita dalam satu semester ke depan sudah menginjak minggu yang ketiga. Namun tetap saya akan menjelaskan bagaimana minggu yang pertama ya. Di sini dapat dilihat minggu yang pertama saya sudah mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsep dasar kewirausahaan, di mana dengan belajar konsep-konsep dasar kewirausahaan ini tentunya di dalam bagian-bagian tersebut ada perbedaan pengertian dari entrepreneurs dengan entrepreneurship, kemudian manfaat dari entrepreneurship, kerugian potensial entrepreneurship, usaha-usaha untuk menghindari terjadinya dampak yang merugikan bagi entrepreneurs. Lanjut kemarin minggu kedua, saya juga sudah menjelaskan mengenai pentingnya bisnis yang etis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana di dalam bagian-bagian tersebut saya sudah mengajarkan menetapkan dan menjaga standar etika organisasi, lalu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, karyawan, konsumen, dan investor. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan peranan kreativitas dan inovasi dalam menumbuhkan atau menumbuh kembangkan kewirausahaan. Di mana bagian-bagian tersebut juga dipelajari hubungan antara kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Proses kreatif. Pentingnya melindungi intellectual property right. Selanjutnya, proses pengurusan HCPM di Indonesia. Kita semua sudah belajar tentang hal ini ya minggu kemarin. Nah, minggu ini saya akan menyampaikan, khususnya hari ini, saya menyampaikan penjelasan tentang peran kreativitas dan inovasi dalam menumbuhkan value proposition pada sebuah produk dengan melihat peluang dan tren pasar. Nah, kita akan belajar mendalam tentang apa yang dinamakan dengan ide bisnis. Nah, bukan hanya sebuah ide bisnis saja yang kita pelajari, namun di dalam ide bisnis itu harus mengacu pada value proposition yang ada. Jadi bukan hanya membuat barang saja kemudian kita jual, tetapi membuat nilai barang itu menjadi berbeda dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, di dalam pengajaran ini, di dalam membentuk sebuah ide bisnis itu tentunya kita juga harus mempelajari atau melihat serta mensurvei pasar dengan melihat tren dan peluang pada pasar ya, bukan hanya kita tiba-tiba membuat ide bisnis, membuat barang dan jasa sesuai dengan kemauan kita, tapi kita harus melihat dulu tren yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita melakukan pemetaan atau memetakan ide bisnis. Nah, ini ada yang di bagian yang kedua, memetakan ide bisnis. Ide bisnis apa yang akan kita lakukan? Ide bisnis apa yang akan kita jalankan? Tentunya hal ini perlu waktu, ya. Kita harus survei terlebih dahulu, memilih kesukaan pelanggan apa, kesukaan customer apa, kebutuhan customer apa. Jadi kita tidak
asal-asal membuat barang. Saya mau membuat barang A, saya mau membuat barang B karena menurut saya kurang. Saya akan membuat barang C karena memang belum ada yang menjual. Nah, kita harus tahu tidak ada yang menjual atau sudah ada yang menjual, kita harus mengetahuinya. Dari mana kita mengetahuinya? Kita harus survei pasar. Nah, survei pasar inilah yang akan menentukan nanti kita membuat suatu ide bisnis. Tentunya juga harus didasari dengan apa yang ada di lapangan. Setelah kita melakukan survei, setelah kita mengadakan pemetaan, bagian yang ketiga, kita belajar tentang mengkonsep dan menentukan value proposition pada sebuah produk yang akan dihasilkan. Jadi, boleh kalian membuat ide bisnis di luar sana yang sama. Contohnya membuat kopi. Nah, kopi seperti apa yang disukai oleh konsumen yang orang lain atau perusahaan lain belum membuat produk atau value yang seperti Anda buat atau seperti Anda pikirkan. Nah, itu harus betul-betul terkonsep. Jadi menentukan value inilah yang cukup lama dan unik karena hal ini yang akan kita pelajari dalam sesi ini. Nah, demikian anak-anakku, rekan-rekan sekalian, kita akan belajar mengenai kreativitas dan inovasi untuk menumbuhkan value proposition. Saya akan membuka slide PPT saya untuk menjelaskan mengenai pelajaran pada hari ini. Mohon izin untuk bisa saya membuka slide PPT saya pada siang hari ini. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya, sebentar ya. Ya, baik. Nanti setelah saya memberikan presentasi yang tidak banyak, rekan-rekan semua nanti boleh bertanya ya. Kalau tadi sudah banyak dijelaskan mengenai apa itu inovasi, apa itu kreativitas, sekarang kita belajar bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan inovasi itu. Ya. Inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan. Sebetulnya bagaimana cara kita sebagai wirausaha untuk mengembangkan inovasi ya dan kreativitas kita. Itu sebetulnya sangatlah mudah dan bisa dipelajari. Memang kreativitas itu timbul dari dalam diri kita atau sudah sudah ada sejak lahir, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu semua dapat dipelajari. Nah, selanjutnya mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam perusahaan itu ternyata ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah melalui proses inovasi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah jenis inovasi, jenisnya itu apa saja sih inovasi itu kalau mau mengembangkan. Kemudian yang ketiga adalah dari mana sumber inovasi itu ada. Kemudian yang keempat, apa peran fungsi kreativitas dalam proses inovasi. Kemudian yang kelima, yaitu proses kreativitas itu sendiri. Nah, nanti akan dijelaskan masing-masing. Dan yang terakhir adalah cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Baik, yang pertama adalah proses inovasi ya. Proses inovasi itu sendiri ternyata kalau disimpulkan itu bisa melalui dua cara. Yang pertama yaitu kita melihat peluang atau kesempatan. Kesempatan yang seperti apa? Kesempatan yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa gitu kan? Melihat peluang itu atau tren itu kita lihat dengan cara apa? Yang pertama, kita harus melihat itu dengan bertanya, ya. Apa sekarang trennya? Sekarang unggulnya
atau pada umumnya orang berbisnis apa? Itu bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Ya bisa Bapak Ibu bertanya itu membaca ya, atau melewati Mbah Google, Mbah Yahoo, dan mbah-mbah yang lainnya. Jadi itu semuanya bisa ditanyakan, atau ke orang sekitar kita, atau ke orang tua kita, ke adik-adik kita, ke kakak-kakak kita, atau ke teman-teman kita. Sekarang tren bisnisnya apa, gitu kan? Nah, itu bertanyalah seperti orang ketika mau jalan, tidak tahu jalan. Kalau tidak pernah ke Jakarta, tidak tahu jalan, ya harus bertanya. Kalau tidak bertanya, maka akan sesat di jalan. Nah, kemudian kita memiliki mata yang indah, gunakanlah mata kita untuk melihat. Melihat yang baik-baik, ya. Jangan melihat yang jelek-jelek, rugi nanti kalau kita melihat jelek-jelek. Melihat yang baik-baik, melihat yang unik-unik, yang orang lain itu bisa berbuat inovasi, berbuat kreativitas. Kita lihat apa yang mereka buat, kita nanti akan bisa mengembangkan itu dengan cara kita, melalui proses yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga itu dengan mendengar. Nah, dengan mendengarkan, Bapak Ibu akan konsentrasi, melihat, bertanya, kemudian mendengar. Orang saat ini sedang trennya kopi. Nah, berlomba-lomba membuka kedai kopi, berlomba-lomba membuat warung kopi. Nah, tetapi perlu dilihat bahwa warung kopi apa yang berbeda dengan warung kopi yang saya miliki. Nah, itu harus lebih banyak mendengar. Oh, ternyata di sana kopinya itu menggunakan kopi Palembang. Kalau saya menggunakan kopi Papua misalkan. Nah, itu akan berbeda. Nah, perbedaan itulah yang nantinya akan disebut kreativitas dari produk Anda. Nah, yang berikutnya adalah setelah Anda bertanya, setelah Anda melihat lingkungan sekitarnya dan mendengarkan, jangan lupa untuk berpikir dengan keras. Artinya berpikir dengan keras itu juga bekerja. Jadi kita membiasakan otak kita untuk berpikir yang baru, yang berbeda, yang baru, yang berbeda. Maka nanti dari sinkronisasi indera kita ini akan menimbulkan sesuatu yang betul-betul dikatakan inovasi. Kemudian, seorang wirausaha yang sejati tentunya harus berani mengambil resiko. Namun, di lain hal itu kita tidak boleh lupa bahwa sebuah kalkulator itu digunakan untuk mengkalkulasi. Nah, wirausaha yang sejati itu pandai mengkalkulasikan suatu keuntungannya, ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Apa yang akan terjadi ke depan kalau itu Anda lakukan? Berarti bisnis Anda cepat atau lambat akan tutup, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ini, fokus pada tujuan. Tadi kalau Bu siapa tadi yang tanya tadi bilang kalau saya pada satu tujuan saya itu berbisnis, apakah itu tidak dinamakan inovasi? Bisa dikatakan inovasi apabila 6 cara ini Anda lakukan dan Anda fokus pada tujuan. Itu akan nanti membuahkan kesempatan-kesempatan yang baik, gitu ya. Kita lanjut. Kemudian yang B. Inovasi ternyata memiliki sifat yang konseptual dan perspektual. Apa itu konseptual? Ternyata konseptual itu berasal dari konsep atau ide abstrak. Ide abstrak itu apa? Yaitu ide-ide yang kita gambarkan. Kita gambarkan di mana? Di otak kita. Jadi kita kepinginnya A, B, C, D. Kemudian ketika kita istirahat, kita tidur, seorang wirausaha itu kerjanya 24 jam ya. Jangan dipikir seorang wirausaha itu kerjanya itu santai-santai di rumah, diam-diam saja. Tidak, tetapi mereka bekerjanya lebih
bisa lebih daripada 24 jam ya. Kalau pegawai biasa kerjanya hanya 8 jam, selesai itu pulang, istirahat, tidur. Tapi kalau seorang wirausaha, konseptualnya itu selalu berjalan terus, sehingga apa yang dihasilkan setiap hari, tidur memimpikan sesuatu yang baru, dan baru, kemudian diabstrakkan, ditulis melalui kertas kecil, dikonsepkan, digambar, lalu dibuatlah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu yang dinamakan konseptual ya, muncul dengan sendirinya dari pikiran-pikiran kita, mengangan-angan. Nah, juga ada perseptual. Nah, apa sih perseptual itu? Perseptual itu berasal dari persepsi yang mana melibatkan kemampuan individu untuk menyadari sekelilingnya melalui indera. Nah, seperti apa? Ya, seperti halnya ketika rekan-rekan punya ide ya, ide atau gambaran-gambaran saja. Kemudian di luar melihat sekarang yang lagi tren apa? Yang tadi saya katakan kopi. Nah, sekarang ini tidak kopi lagi. Misalkan donat gitu ya. Nah, membuat donat. Donat yang dibuat itu rata-rata bulat. Jarang ada donat yang dibuat gambarnya bebek gitu kan. Gambarnya mata gitu, belum ada. Tapi Anda memperseptualkan itu atau mengangan-angankan itu bagaimana ya kalau seandainya donat itu bentuknya yang bisa bentuk yang macam-macam, misalnya kucing, anjing, mata, dan sebagainya. Nah, itu Anda melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baru, yang bisa dipersepsikan, ini bisa dijual. Orang akan senang, adik-adik akan senang. Apalagi kalau isinya cheese, coklat, matcha. Nah, ini anak-anak remaja juga pasti akan lebih suka. Nah, itulah yang disebut perseptual. Kemudian Bapak Ibu akan bilang, kapan sih inovasi itu akan dikatakan berhasil? Kok saya jualan gini-gini terus tidak ada kemajuan? Saya belum berinovasi nih Bu. Gimana saya bisa berhasil? Gimana dan kapan saya bisa dikatakan berinovasi yang seperti orang-orang itu? Nah, ternyata ini jawabannya. Apabila seseorang dapat berfokus, ya, yang tadi gambarnya panah, berfokus pada tujuan dan memiliki ide yang simple aja, very simple ya, artinya jangan terlalu banyak ide. Diabstrakkan boleh, tapi kalau bisa tidak terlalu banyak ide, ya. Dan ide yang simple itu harus memiliki nilai tambah, yaitu yang dikatakan value proporsional. Nah, value proporsional itu yang seperti apa? Nanti di akhir presentasi ini saya akan tunjukkan bagaimana memulai bisnis dari punya apa menjadi apa, kemudian mengkreativitaskan menjadi sesuatu yang memiliki value gitu. Contoh ya, ini contoh simple. Ketika rekan-rekan tahu suatu handphone ya, handphone itu hanya sebuah handphone saja. Beli dapat handphone. Tapi sekarang tempat handphone itu berbagai macam gitu kan. Ada yang untuk dompet, ada yang untuk tempat kartu, ada yang untuk ada kacanya jadi kita bersolek bisa pakai baliknya handphone. Nah, itu yang dikatakan value atau nilai tambah. Jadi ada perbedaan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Seperti itu. Next, yang kedua adalah jenis inovasi. Apa saja jenis inovasi itu? Yang pertama adalah penemuan. Biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa teknik ya. Di sini saya gambarkan ada pesawat, gitu kan ya, pesawat. Nah, pesawat ini, kenapa penemuan saya identifikasikan dengan pesawat?
Iya, karena penemuan itu adalah orang yang betul-betul menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Dan ini butuh proses panjang, invention. Butuh perjalanan panjang untuk orang bisa menemukan yang betul-betul baru dan tidak sama dengan yang lain. Nah, itu jenis inovasi penemuan. Orang menciptakan pesawat terbang, membuat baling-balingnya pesawat terbang, anomalinya, kemudian bannya pesawat terbang. Itu semua harus memiliki keseimbangan. Ya, apabila itu tidak seimbang, maka pesawat ini tidak akan bisa terbang. Atau tidak kompatibel, maka semuanya tidak akan bisa dijalankan, tidak bisa dioperasikan. Nah, itu betul-betul suatu penemuan yang baru. Orang-orang sains, orang-orang teknik itu dikatakan bisa membuat suatu penemuan yang baru. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan. Inovasi itu ternyata ada yang dinamakan pengembangan. Jadi seperti yang sudah ada, kemudian dikembangkan. Contohnya, McDonald, ya. Rekan-rekan semuanya tahu kan McDonald itu jualannya apa, gitu kan? Jualannya adalah ayam, ya. Kemudian pakai Pepsi atau Coca-Cola atau yang lain-lain. Nah, sekarang ini ternyata dikembangkan. McDonald mengembangkan dengan McCafe. Bukan hanya mereka jualan ayam, tetapi di situ ada kafenya. Jualnya ada sandwich, ada kopi. Yang tadinya nggak jual kopi, sekarang jadi kopi. Karena trennya kopi. Nah, itu yang dikatakan pengembangan. Jadi, inovasi, tetapi jenisnya pengembangan. Baru, tetapi dikembangkan. Ya, boleh, itu boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah duplikasi. Duplikasi itu apa? Duplikasi itu adalah menduplikasikan, menduplikatkan, menggandakan. Nah, di sini saya beri gambar klinik dental. Nah, sekarang banyak dokter-dokter gigi ya, lulusan-lulusan yang baru-baru. Dulu jarang orang buka orang sekolah dokter gigi. Sekarang banyak ya, banyak sekali. Di sekitar lingkungan saya aja anak-anaknya banyak yang disekolahkan dokter gigi karena lulusnya juga cepat. Nah, ternyata dengan kita melihat di luar, gigi itu sangat penting dan rawan. Kalau kita sakit gigi, maka semuanya akan sakit, gitu kan? Nah, akhirnya saat-saat ini, era-era sekarang ini, orang menduplikasikan bisnisnya sama, yaitu merawat gigi. Nah, dengan membuka klinik-klinik gigi atau klinik-klinik dental. Nah, tetapi ada perbedaan-perbedaan di sana. Memang inovasi, tapi ada perbedaan. Ada yang giginya itu dipakein celana, ya kan? Pakein sarung gitu kan, biar kalau makan itu giginya nggak kotor gitu kan. Ada yang bukan gigi palsu ya, tapi giginya diberikan celana kan, diberikan sarung gitu kan. Nah, kemudian ada yang giginya dikasih pagar gitu kan, dikasih bekel gitu ya, supaya lebih bagus atau bagaimana. Kemudian ada juga yang nanti pasang gigi palsu. Nah, semuanya itu penduplikasian, tetapi mereka mempunyai suatu perbedaan gitu, spesialisnya di mana. Tidak semuanya sama. Nah, itu juga dikatakan sebagai inovasi karena proses itu duplikasi bisa sama, tetapi proses dan SDM dalam pengembangannya itu tidak sama. Kemudian yang terakhir adalah sintetis. Di sini saya gambarkan adalah jam. Ya, kenapa saya gambarkan jam Casio? Ya, karena apa? Sintetis apa bedanya sintetis dengan pengembangan atau sintetis dengan penemuan? Ya, kalau penemuan itu betul-betul sesuatu yang baru, ya, betul-betul sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau sintetis ini yang sudah ada dikembangkan dengan jenis yang sama. Tetapi kalau pengembangan itu jenisnya berbeda. Tapi kalau sintetis itu sintesa. Jadi Casio dari awal tahun 70-an Casio itu hanya berupa jam tangan. Sekarang hanya huruf-huruf angka-angka saja. Tetapi sekarang jamnya itu bisa ada untuk alat kesehatannya.
atau jamnya juga bisa untuk bisa sebagai timer dan mengatur suhu, melihat suhu ruangan. Nah, itu butuh suatu sintesa yang panjang untuk menggabungkan ke dalam sesuatu yang sudah ada, tapi diperbaharui, tapi jenisnya sama. Itu yang dinamakan sintesis. Paham ya, rekan-rekan di sini ya? Nanti boleh tanya kalau ada yang tidak mengerti. Kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga adalah sumber inovasi. Sumber inovasi itu siapa saja gitu kan? Apa saja sumber inovasi? Ternyata sumber inovasi itu dari kreativitas eksternal dan internal. Kreatif eksternal itu apa, Bu? Gitu kan? Kreativitas eksternal itu adalah kreativitas yang dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematif rasa keingintahuan tentang perkembangan ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Ya, kreatif eksternal itu ya kreativitasnya orang-orang di luar sana yang tadi sudah saya katakan. Oh ya, membuat kopi atau membuka kedai kopi. Cara membuat kopinya seperti apa? Faktanya, rasanya kopi itu ada asam-asamnya. Citranya berbeda. Ada yang ditambahi dengan foam, ada yang kopi tubruk biasa, ada yang kopinya itu kopi betul-betul murni kopi ya. Jadi kopi apa ya, kalau espresso begitu ya. Realitanya memang kopi sangat digemari oleh semua kalangan kan gitu. Nah, itu sudah ada. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa, kreativitas eksternal. Semua orang bisa bikin kopi kan gitu. Tinggal mencampurkan saja kopi dengan gula. Kalau nggak mau gula, ya sudah kopinya saja, kopi pekat yang seperti espresso. Ya. Kemudian hanya ditambahkan kalau nggak mau gulanya tidak mau gula yang gula yang mengandung ini ya sugar yang istilahnya yang tidak sehat, jadi memilih gulanya nanti pakai cold brew supaya lebih sehat. Nah, itu biasa, semuanya sudah ada, tinggal dimasuk-masukkan. Tapi di dalam kreativitas internal itu berbeda. Ketika orang menjalankan kreativitas eksternal, muncullah kreativitas internal yang muncul secara tiba-tiba. Oh iya, ternyata sekarang banyak orang itu menyukai kopi. Kira-kira kalau kopi campur jahe ada enggak ya yang sudah membuat ya? Atau kopi kalau orang Jawa, kopi beras kencur sudah ada belum ya? Kopi temulawak sudah ada apa belum ya? Atau kopi kelapa hijau sudah ada atau belum ya? Nah, itu adalah kreativitas internal yang secara tiba-tiba muncul dari hati nurani atau dari pengalaman yang dia bikin. Saya nyoba mau minum kopi. Kopi saya campur dengan gulanya gula aren. Enak nggak ya? Oh, saya campur dengan beras kencur. Enak nggak ya? Nah, itu dari uji coba. Oh, ternyata enak. Contohnya, susu dicampur dengan kunyit gitu. Kalau di Indonesia mungkin belum booming, tapi kalau di India sudah booming ya. Bahkan itu menjadi minuman kesehatan gitu ya. Ternyata saya mencoba ketika saya iseng, saya mencoba kunyit saya campur dengan susu steril ya, gitu ya, atau susu sapi yang murni. Ternyata memang rasanya enak dan menyehatkan tubuh. Nah, itulah kalau saya mau jualan ini kira-kira laku nggak ya? Ada nggak ya yang beli? Ya kita coba. Nah, itulah inovasi internal yang kita dapatkan, yaitu melalui pengalaman yang sudah kita lakukan. Next, yang keempat adalah peran fungsi kreativitas dalam inovasi. Nah, peran fungsi kreativitas dalam proses inovasi itu merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya nih ya, kita punya telur gitu kan. Mau diapakan telur ini? Ya kan? Ya, telur ini kita pecahkan dulu deh gitu. Mau diaduk, kemudian digoreng,
atau diaduk, dicampur dengan bumbu, atau bagaimana. Nah, itu tergantung dari kreativitas kita, gitulah. Sehingga inilah yang akan menghasilkan penyempurnaan, efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Nah, ketika sudah terpikirkan mau membuat telur yang seperti apa, maka akan menimbulkan output yang outputnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, fungsi kreativitas dalam inovasi itu semua adalah menyempurnakan dari telur menjadi telur dadar. Telur yang mentah menjadi telur yang matang tetapi diinovasikan dengan sistem pembakaran atau sistem penggorengan dengan hasil yang sempurna. Nah, seperti itu ya. Kemudian aspek penting dalam kreativitas itu ternyata ada dua, yaitu proses itu sendiri, ya, yang tadi itu proses, ya, proses itu sendiri ya, dari telur, kemudian digoreng, kemudian dijadikan telur mata sapi atau telur dadar atau telur gulung atau telur cheese gitu ya, atau apalah yang adik-adik sukai atau yang rekan-rekan sukai. Nah, proses itu berorientasi pada tujuan yang didesain untuk mencapai solusi pada suatu permasalahan. Ya, kepengennya apa? Waduh, perut saya lapar gitu kan. Saya kepengen makan telur, tapi telurnya itu saya mau bikin martabak telur. Nah, terjadilah akhirnya solusi perut lapar yang tadinya perutnya keroncongan, makan telur martabak telur sudah kenyang. Yang kedua, dari aspek manusia itu sendiri. Manusia itu adalah sumber daya yang menentukan solusi. Jadi tidak mungkin proses ini dijalankan tanpa manusia. Walaupun prosesnya itu, Bu, kita mau membuat sepatu itu sudah berdasarkan mesin semua, Bu. Semua pakai digitalisasi. Loh, sekarang saya tanya, apakah iya digitalisasi itu bukan manusia yang menjalankan? Siapa yang menyalakan listriknya? Siapa yang menyalakan laptopnya? Tetap masih menggunakan tenaga manusia. Oleh sebab itu manusia dikatakan sebagai sumber daya yang menentukan solusi. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Oke, yang kelima proses kreativitas. Ya, apa sih kreativitas itu? Tadi sudah banyak dijelaskan. Hanya ini saya ulangkan lagi bahwa kreativitas itu adalah suatu proses yang dikembangkan dan ditingkatkan oleh setiap orang yang memiliki kreativitas pada tingkat tertentu. Jadi kreativitas itu pada siapa saja sudah memiliki sebetulnya. Tetapi apakah dikembangkan atau ditingkatkan, iya atau tidak, itu tergantung pada manusia itu sendiri, ya, pada sumber daya manusia itu sendiri. Orang mempunyai kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu, serta dapat lebih kreatif daripada orang lain, itu karena mereka selalu belajar. Ya, yang pertama, memang dari lahir sudah ada tapi tidak dikembangkan. Tetapi ada yang dari lahir tidak punya, tetapi dia cuma punya satu, ya. Dia cuma punya satu kreativitas, kemudian dia kembangkan, dia belajar, dia kembangkan, akhirnya menjadilah suatu orang yang memang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang dilatih dan dikembangkan. Yang tadi saya katakan dalam suatu lingkungan yang mendukung pengembangan kreativitas mereka. Mereka diajari untuk berpikir dan bertindak secara kreatif, ya. Jadi kreativitas itu akan tumbuh ketika kita belajar, ketika kita banyak melihat, ketika kita banyak mendengar, ketika kita banyak melakukan hal-hal yang baru. Itu akan tumbuh dengan sendirinya dan akan mengalami peningkatan-peningkatan.
Proses kreativitas dan inovatif hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan. Siapa saja? Ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal, yaitu orang yang memiliki kepercayaan diri atau memiliki rasa percaya diri. Orang yang yakin, optimis, dan penuh dengan komitmen. Nah, orang-orang inilah yang dikatakan orang-orang yang kreatif dan inovatif. Kemudian orang-orang yang berinisiatif, yaitu memiliki energi yang lebih percaya dirinya itu tinggi, gitu kan? Punya inisiatif, banyak inisiatifnya. Inisiatif yang baik tentunya, bukan inisiatif yang buruk ya. Artinya punya inisiatif untuk mengembangkan ide-ide bisnis, bukan berinisiatif mau demo gitu ya. Oke. Kemudian orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi ya, berorientasi pada wawasan ke depan ya, menjadi semakin baik, menjadi sesuatu yang berguna bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan. Nah, orang yang kreatif dan inovatif tentunya orang-orang yang memiliki jiwa leadership. Jadi orangnya bisa memimpin ya, menjadi pemimpin dalam pengembangan suatu produk usaha atau jasa yang akan dikembangkan. Lalu orangnya berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, tentunya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan inovatif? Nah, yang pertama adalah membiasakan otak dan tindakan. Membiasakan dengan cara apa? Kok kelihatannya kasar ya, otak dan tindakan. Tapi enggak, ini memang pada prinsipnya seperti itu. Memang harus berpikir keras, yaitu membiasakan dengan selalu mencoba hal-hal yang baru. Ya, kalau saya tadi malam berpikir minum kopi dengan cold brew ternyata enak. Tapi kalau ditambah topping misalkan tape gitu enak enggak ya? Nah, kalau ini enggak enak, cari lagi. Nah, biasakanlah untuk bisa berpikir dengan melakukan tindakan. Jangan hanya menghayal saja, tetapi melakukan dengan berpikir. Nah, itu nanti kalau sudah terbiasa akan timbul yang namanya kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, melawan kultur atau melawan budaya. Loh, kok berani, Bu? Kita kan bangsa yang berbudaya. Kenapa kok kita lawan budayanya? Bukan, artinya begini. Dulu, pada waktu saya bekerja di Bank Rakyat Indonesia ya, berapa tahun yang lalu ya, mungkin 6-7 tahun yang lalu, saya melihat bahwa Bank BRI itu kulturnya bukan diisi dengan orang-orang milenial atau orang-orang muda. Yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang tua. Yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang memiliki turun-temurun gitu ya. Artinya ya memang senioritas lebih diutamakan daripada orang-orang yang baru. Tapi pada saat ini kenapa BRI tidak maju-maju seperti BCA, Mandiri, ya bank-bank yang lainnya. Nah, merubah dan akhirnya melawan kultur. Sekarang BRI dipimpin oleh orang-orang yang lebih muda, sehingga produk jasa dan layanan yang dihasilkan itu bisa menyentuh kaum milenial gitu ya. Dengan cara apa gitu ya? Dengan program-program yang sekarang dilonsingkan menampilkan kreativitas anak muda. Nah, seperti itu. Artinya kita melihat yang di luar trennya. Kalau sekarang generasinya milenial, ya milenial dong yang waktunya memimpin gitu. Artinya kita tahu arahnya, merubah arah itu. Jadi itu yang dinamakan melawan kultur. Kemudian sering mencatat hal-hal yang kecil. Ya, ketika jalan kemana, melihat sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang aneh, kita catat, kita tulis, gitu kan? Nanti akan kita pikirkan.
untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Kemudian jangan lupa, tadi sudah saya katakan, melakukan hal-hal yang baru. Kalau kita sudah catat, kita sudah tulis, kita lakukan gitu. Oh iya, saya kemarin jalan-jalan ke Korea misalkan. Tapi mungkin 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Saya melihat makanan-makanan di Korea itu makanan-makanannya siap saji, mudah disajikan, dan enak, harganya murah. Ya ini saya catat. Nanti saya pulang ke Indonesia, coba saya akan kembangkan. Nah seperti itu. Nah itu kan akan menjadi suatu kreativitas yang perlu dikembangkan. Tidak sama, tetapi kita rubah dengan budaya makanan yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kalau kita bosan sebagai wirausaha, kadang-kadang ada tingkat kejenuhan. Saya sudah berusaha, saya sudah memberikan pikiran saya, tenaga saya, tapi kok ya barang yang saya jual nggak laku-laku gitu ya. Atau kok nggak ada peminatnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Boleh berpikir sejenak dan taruhlah sesuatu yang Anda sukai, mainan misalkan, atau benda favorit Anda di meja kerja Anda. Lihatlah dia dibolak-balik, kemudian dilihat apa yang akan Anda rasakan dengan menyentuh benda-benda yang favorit itu. Nah, itu nanti pasti akan timbul sesuatu yang dinamakan kreativitas internal. Tadi sudah saya sampaikan, kreativitas internal, yaitu akan bisa merubah itu secara otomatis. Itu ternyata mempengaruhi ya, menaruh mainan atau hal-hal atau benda yang favorit di tempat kerja. Oke, ternyata bangun lebih pagi ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Itu saya alami juga. Bangun lebih pagi, jam 5 pagi atau setengah 5 pagi, kita bisa melihat udara pagi di luar. Itu ternyata menghasilkan inspirasi-inspirasi yang mahal, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya. Jadi ketika kita bangun pagi, kita selesai berdoa, kita keluar melihat jendela kita di depan, ternyata ada inspirasi-inspirasi yang bagus yang dapat mengembangkan ide dan kreativitas kita sehingga menjadikan suatu inovasi. Ya, ini yang dinamakan, tadi saya menceritakan tentang value atau nilai tambah ya. Ini rekan-rekan ketahui apa? Sudah terlihat ya bahwa itu kain batik. Nah, kain batik ini diapakan supaya memiliki inovasi. Kalau kita mau jualan atau menjadi pedagang kain batik saja kita jual, maka kita tidak inovasi. Loh Bu, kalau jualannya online, all shop, pakai metode ini dropship, apakah itu tidak inovasi? Ya, bukan sistemnya ya yang menjadi inovasi, tetapi bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara memprosesnya. Nah, ternyata kain setelah diinovasi dengan bordir seperti ini, rekan-rekan, ya, dengan bordir yang tadinya hanya kain, ternyata ketika dibordir hasilnya bisa menjadi seperti ini. Ini menjadi sebuah baju, dan ini ketika tadi kain yang harganya hanya 150 atau 200 menjadi bisa dijual sampai dengan harga 700 sampai dengan 1 juta, tergantung motif dan kreativitas. Ini yang sudah saya lakukan, bahwa memberikan nilai atau value yang berbeda atau jualan yang berbeda dengan yang lain, maka itu akan meningkatkan inovasi dan itu akan digemari oleh orang-orang yang tentunya menyukai kain ya, itu wanita. Kalau laki-laki ya berbeda, ini ngomongnya fashion ke wanita. Nah, sama yang kedua juga begitu, kain batik diinovasi bordir juga hasilnya menjadi seperti ini yang sudah disajikan. Nah, ini adalah produk saya sendiri sehingga rekan-rekan mungkin ke depan bisa memiliki gambaran ternyata inovasi itu harus seperti apa gitu, melalui proses yang bagaimana. Saya yakin rekan-rekan sekalian akan bisa
berinovasi, dan semoga ilmu ini akan memberikan motivasi untuk rekan-rekan sekalian untuk berinovasi ke depan. Demikian, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya persilakan yang ingin bertanya, saya buka pertanyaan. Baik, David Dodi Lumbanto. Ya, silakan, Fit. Tadi kan Bu gini udah membahas tentang inovasi. Nah, yang Ya. ingin saya kan Bu, bagaimana membuat bisnis yang sudah ada menjadi lebih kreatif gitu, misalnya warung nasi Bu, seperti Ya. itu Bu. Jadi usahanya David warung nasi gitu ya? Iya betul Bu. Ya, baik, good. Sudah berapa lama Fit bisnis warung nasinya? Sekitar masih beberapa bulan sih Bu selama corona ini Bu. Punya orang tua atau punyamu sendiri? Iya Bu, iya. Punya orang tua? Iya Bu, betul Bu. Ya, jadi gini Fit, usaha bisnis warung nasi itu sangat bagus ya, tidak akan pernah mati karena itu kebutuhan hidup manusia setiap hari. Nah, supaya bisnismu ini tetap berjalan terus dan orang tidak bosen gitu ya, kamu coba memberikan manfaat atau yang dinamakan tadi value proposition ya. Jadi manfaat apa yang bisa kamu berikan sesuai dengan kreativitas kamu. Misalkan nih ketika orang datang gitu ya, mau makan di tempatmu, bisa enggak kamu menyediakan minuman tanpa berbayar? Artinya ketika orang datang disajikan minuman air putih gitu ya di dalam galon, nanti mengambil sendiri, refill sendiri. Nah, mungkin dengan cara seperti itu adalah sedikit value yang ditambahkan, tetapi memberikan manfaat. Oh iya, pergi ke warung Pak David gitu ya, warung nasi Pak David. Ternyata minum di sana itu gratis, makannya saja yang bayar gitu. Nah, yang lain nih misalkan menu hari Senin itu berbeda dengan menu hari Selasa. Menu hari Selasa berbeda dengan menu hari Rabu. Menu hari Rabu berbeda dengan menu hari Kamis. Menu hari Kamis berbeda dengan Jumat dan seterusnya. Nah, itu bisa kamu kreativitaskan sesuai dengan apa yang sudah ada dan sudah kamu miliki kreativitasmu. Misalkan juga ketika orang mau makan, hanya makan lauknya dan nasi. Kemudian sayurnya itu kamu berikan gratis, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian itu akan membuat orang-orang akan datang gitu, karena kamu mempunyai kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Ketika datang ke tempatmu minum tidak berbayar, atau ketika orang membeli lauk dan nasi, kamu berikan gratis untuk sayurnya. Nah, Bu, pertanyaannya, Bu, nanti saya rugi kalau saya memberikan sayurnya. Ya, bagaimana cara kamu memperhitungkan jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kreativitas-kreativitas yang lain itu yang harus kamu munculkan supaya orang lain itu lebih tertarik ketika datang di tempatmu. Jadi, hal-hal yang kecil lah yang menjadi kebutuhan mereka kamu perhatikan supaya mereka juga datang ke tempatmu itu bukan hanya menikmati makanan saja sesekali, tapi bisa setiap hari mereka membeli makanan. Apalagi kalau ada gratisannya gitu. Seperti itu, Fit. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami, Fit? Bisa Bu, bisa lebih dipahami Bu, menambah value Ya. dari sebuah apanya Bu, makanannya. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan yang lainnya, Fit? Udah Bu, pas Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih, Fit. Ya, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Demikian dari saya, kelas akan saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.